Pace bene, masih demi culpa. Para sahabat, sementara kita di sini asik berteologi di alam pikiran, tahukah kita bahwa ada seorang suster, namanya Suster Gloria, seorang Fransiskan berkewarganegaraan Kolombia. Sudah 3 tahun terakhir ini, persis pada tanggal 7 Februari 2020 ini, sudah 3 tahun, diculik, ditangkap, dan sampai sekarang kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Dia adalah seorang misionaris, dia adalah seorang Fransiskan. Dia ditangkap oleh aliran ekstrem, diduga Boko Haram, pada 7 Februari 2017. Dan 7 Februari tahun ini, genap 3 tahun, dia sudah ditangkap, entah bagaimana nasibnya. Dan September 2018 adalah informasi terakhir yang diperoleh tentang suster ini. Bagaimana bisa diperoleh? Ada satu video yang menunjukkan Suster Gloria ini dalam kesakitan, di bawah tekanan, meminta bantuan. Tentu dalam doa dia meminta, katanya di sini, dia meminta Bapa Suci membantu dia untuk bebas, untuk dibebaskan dari tekanan itu. Tetapi dia masih sempat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Paus karena masih mendoakannya. Dan dia mengingat juga seorang temannya, yaitu Nyonya Sophie Petronin, seorang Prancis, seorang dokter, seorang peneliti atau seorang ilmuwan, bersama dengan dia yang ditangkap. Dan dia sangat sakit pada waktu itu. Dan setelah video yang dirilis September 2018 itu, tidak ada informasi terbaru lagi dari Suster Gloria. Sekurang-kurangnya sampai pada tanggal 7 Februari, persisnya 2-3 bulan yang lalu. Sebenarnya kalau saya baca berita di sini, bisa kunjungi acnmalta.org. Bukan Suster Gloria yang ditargetkan untuk ditangkap. Ada seorang suster muda di komunitasnya yang diancam setelah kaum ekstremis ini, saya mau berhati-hati dengan istilah, kaum ekstremis ini menyatroni rumah mereka. Tertangkaplah seorang suster muda, Suster Janet, dan ingin membuat opresi atau tekanan kepada Suster Janet. Lalu kemudian Suster Gloria mengatakan dia tidak mengerti apa-apa. Lalu akhirnya karena sikap mau melindunginya dan semangat misi dan semangat kasihnya kepada sesama suster, akhirnya Suster Gloria yang ditangkap. Ini real, kisah real, bukan drama atau kisah semacam tampilan dalam sinetron. Suster ini bekerja di Mali. Dia bekerja di Mali, dia bekerja di satu kota bernama Karangasso, dan itu dekat dengan perbatasan di Burkina Faso. Kalau kita coba lihat peta dari benua Afrika, kita bisa temukan itu wilayah Karangasso yang dikatakan di sini. Suster ini adalah seorang Fransiskan. Dia ada menjadi anggota dari kongregasi Fransiskan Maria Tak Bernoda, Maria Immaculata. Dan dia adalah bagian dari misi kongregasi suster ini ke daerah Mali, di mana di sana masih ada ketidakadilan, kemiskinan, dan ketertinggalan pendidikan dan kesehatan. Nah, para sahabat, saya tidak mau membuat berita ini hanya sekedar informatif. Saya masih asik di sini membuat video sebagai seorang Kristen. Para sahabat masih asik menonton video sebagai seorang Kristen. Di tempat lain, pada waktu yang sama, ada orang yang menderita karena imannya. Karena iman, suster ini bisa saja tidak merasakan itu kalau dia pertama tidak menjadi suster Fransiskan Immaculatin. Kedua, kalau dia tidak ikut misi kongregasi di Mali. Yang ketiga, kalau dia bukan Kristen, kalau dia bukan Katolik, dia tidak akan mengalami penderitaan ini. Tetapi karena ingin menjadi seorang dari putri Allah, dia mengalami penderitaan. Lalu saya mencoba merenungkan itu dengan mencoba mengambil satu ayat dari kitab tulisan Paulus kepada jemaat di Roma. Tulisan Paulus kepada orang-orang beriman di Roma secara khusus maksudnya adalah untuk menghibur
orang beriman yang ada dalam penderitaan. Dan menarik ketika Paulus juga menuliskan ini dalam Roma 8 ayat 18. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada sesuatu di depan, entah itu dalam ruang dan waktu, yang akan kita peroleh karena persatuan kita dengan Allah. Dan kalau karena ingin bersatu itu kita menderita, penderitaan itu tidak seberapa dibandingkan dengan kebahagiaan kekal yang kita miliki karena bersama dengan Allah. Saya pikir ini bisa menjadi bagian dari refleksi kita dalam keterbatasan kita dalam mengimani Allah. Ada orang yang masih sibuk bertanya, apakah Allah itu, yang akhirnya kadang kita bahas juga, apakah Allah itu 3-1. Ada orang yang masih menyibukkan diri pada level itu. Oke, itu sah-sah saja karena kita berteologi. Tetapi ada orang yang sekarang ini sudah sampai pada praktek. Suster ini pergi ke Mali untuk ikut terlibat dalam kehidupan nyata orang-orang di Mali, orang-orang Afrika yang di Mali, di perbatasan Burkina Faso, di kota Karangasso itu. Entah siapa, dia tidak punya keluarga di sana, dia tidak punya alasan untuk tetap berada di Mali, kecuali karena dia adalah seorang suster yang membawa misi Kristus ke tengah orang-orang yang membutuhkan cinta itu. Apakah kita sanggup sampai pada level itu? Saya yakin juga iman dari Suster Gloria diuji benar-benar ketika berada di dalam pengasingan penculikan ini. Kadang-kadang kita butuh ujian yang kita yakin bahwa Allah tidak menguji kita lebih dari yang kita sanggup. Tetapi peristiwa-peristiwa pahit yang kita miliki memberikan kita kekuatan untuk lebih beriman kepadanya. Mungkin kita akan ada dalam keraguan. Untuk apa aku teruskan beriman ini kalau ternyata aku ada dalam tekanan, dalam penderitaan, merasakan kesakitan. Sebagaimana seperti Ayub merenungkan dirinya yang sebenarnya taat kepada Allah, tetapi harta bendanya diambil daripadanya, istrinya pergi, lalu dia hidup dalam penderitaan, sementara dia tidak berbuat yang salah. Orang-orang menilai dia, kamu mengalami penderitaan itu karena kamu berdosa. Ayub tidak terima, saya berusaha baik di hadapan Allah. Dan mungkin kita juga memikirkan hal yang sama. Kita sudah berusaha beriman, kita sudah berusaha melakukan yang baik. Suster Gloria karena imannya sampai pergi ke Mali, tetapi tahu-tahu di sana dia malah ditangkap oleh kaum ekstremis dan dia harus membayar mahal atas apa yang dia imani. Butuh kekuatan ekstra, butuh kekuatan di luar dari kemampuan duniawi ini untuk bisa bertahan dalam situasi semacam itu. Semoga kita sanggup pada level kita masing-masing menerima tekanan-tekanan yang harus kita alami karena kita menjadi Kristen. Karena kita ada di jalan kebenaran dan hidup yang sejati itu. Semoga kita tetap setia, bertekun dalam iman kita, sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma kepada umat-umat beriman di Roma dan kepada kita menanggung penderitaan itu bukan dalam dirinya kita mau menderita, tak seorang pun mau menderita, tetapi karena kita yakin ada kebahagiaan sejati yang mau kita dapatkan, sebagaimana Allah sendiri sudah janjikan kepada kita. Kita orang-orang lemah, karena itu kita selalu berkata mea culpa, saya memang orang yang tidak sanggup bertahan, tetapi karena saya mengandalkan Yesus sendiri, maka saya sanggup menghadapi persoalan-persoalan hidup yang kumiliki. Mungkin kita tidak akan pernah ditangkap, diasingkan atau diculik seperti Suster Gloria, tetapi kita barangkali akan menghadapi persoalan karena kita mengimani Kristus. Atau
karena kita bertahan setia pada yang baik. Dan orang-orang di sekitar kita malah menekan kita. Dalam situasi semacam ini, kita mengingat kembali Suster Gloria, tetapi tentu Suster Gloria menjadi kuat dan kita pun menjadi kuat karena mengingat salib Kristus sendiri yang sudah menanggung derita bukan karena kesalahannya, tetapi karena cita-citanya, karena keinginannya untuk terus mencintai kita. Pace bene.